Ada tarifnya ini Ustadz, ini luar kota sekian. Kalau perlu kayak mungkin kayak ojek online nanti per kilometer Mas Eko. Baik, pertanyaannya bagus sekali nih di kajian hari keberapa ini menjelang buka puasa ini. Kapitalisme dalam Islam itu kayak apa atau bagaimana Islam memandang kapitalisme. Jadi kalau kapitalisme ini adalah sesuatu itu diuangkan, cuankan, dikalkulasi, dikapitalkan, namanya capital. Jadi dakwah dikapitalkan sehingga ustadz itu bertarif gitu Mas ya. Ada tarifnya ini ustadz, ini luar kota sekian. Kalau perlu kayak mungkin kayak ojek online nanti per kilometer Mas Eko. Jadi per kilometer berapa nih ustadznya. Ada, sekarang udah ustadz sekarang kan kalau nggak hati-hati ustadz ini ikut-ikut kapital. Jadi hitung-hitungan, kalau luar kota minta disediakan hotel bintang sekian. Jadi ustadz nggak beda dengan artis, ini jadi masalah Mas. Misalnya ridersnya harus hotel bintang sekian, bawa tim sekian, makanya harus di restoran bintang sekian. Kemudian nanti di atas panggung itu sudah disiapkan. Saya juga pernah dulu, tapi untungnya nggak kapital amat, cuma ditanya Mas Eko. Jadi Ustadz pengen minum apa di atas mimbar nanti di atas panggung acara. Ya saya sebut dengan minuman saya aja gitu kan. Kan ada Ustadz yang minumannya mungkin satu mart itu diambil ke situ semua juga ada gitu kan. Nah ini kan juga sebetulnya kan unsur-unsur kapital juga ada. Nah ketika kapital itu masuk ke semua lini, akhirnya apa Mas? Mencari jodoh pun kapital. Kalau nggak kaya nggak mau. Bahkan sekarang ini orang tua yang katanya rajin tahajud, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, itu milih mantu aja kapital. Nah, ini gimana cara agamanya memandang ini kan berarti dia nggak tepat gitu kan. Nah jadi kapital itu dalam Islam tidak dikenal. Dalam Islam itu adalah sebetulnya yang betul itu bukan kapitalisme, tetapi adalah kalau Anda sedang dalam posisi di bawah maka bersabarlah, sedekahlah. Insya Allah akan bantu menaikkan derajat Anda dan kapital Anda kan bahasanya begitu. Tapi kalau Anda dalam posisi yang kaya, punya kemakmuran, rezeki, maka berbagilah, sedekahlah karena itu ada zakat, ada hak zakat ya yang harus dikeluarkan, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, sehingga dalam Islam itu mau dalam posisi kapital di atas, kapital di bawah itu nggak ngefek. Yang di atas dia langsung tanpa diminta karena kesadaran dalam dirinya atas hidayah dari Allah kemudian berbagi. Itu sudah begitu. Dan yang sedang di bawah dia mensyukuri, menikmati, tetap ikhtiar, tetap berdoa, khusnudon pada Allah, siapa nasibnya berubah pelan-pelan. Dan ingat, sebetulnya kaya dan miskin itu hanya istilah. Hanya istilah karena sesungguhnya orang miskin pun bisa merasakan kebahagiaan dan orang kaya pun bisa merasakan kesengsaraan. Itu kata kuncinya. Bayangkan banyak orang yang saat ini kaya raya tetapi hatinya gersang itu banyak. Dia seakan-akan dari pagi sampai sore, sampai malam, pagi sampai pagi lah itu kerja terus, numpuk uang terus. Dia seakan-akan nggak pernah cukup. Dia mau beli ini takut khawatir, begini takut khawatir, bingung semua. Ya saya bayangkan kasus yang saat ini ada di oknum perpajakan itu. Uangnya sebanyak itu. Tetapi sekarang posisi hidupnya itu mungkin ditanya, gimana Pak yang Anda ingin? Saya ingin seperti bapak-bapak tukang dodol pecel lele itu aja lah, yang penting bisa jualan, bisa makan, nggak kena kasus. Mungkin dia akan bilang gitu. Kalau ditanya asli, udah saya nggak pengen kekayaan, udah saya pengen gitu. Loh dia ngomong seperti itu setelah kena kasus kan. Nah mengapa orang-orang yang nggak kena kasus nggak pernah syukur pada Allah? Itu masalahnya. Nah jadi oleh karena itu Mas, jadi kalau kita lihat kapitalisme dalam Islam gimana? Tidak dikenal. Itu haram, kalau bahasa kasarnya haram. Nah kalau bahasa kita, ya kalau bisa kapitalisme itu dihindari. Kemudian masuk ke sistem Islam. Gimana sistem Islam itu? Ya sistemnya ada zakat, ada sedekah, ada berbagi, ada sharing. Kalau bahasanya orang-orang luar negeri, donasi namanya. Wah, udah donasi belum? Nah, kalau misalnya kita udah zakat belum, udah sedekah belum itu. Nah, kalau kapital itu apa? Uangnya itu kalau bisa nggak kemana-mana Mas Eko, muter di keluarganya dia sendiri. Nanti kalau saya punya uang banyak saya kasih Mas Eko nanti kasih siapa, akhirnya kembali ke saya lagi. Jadi itu sebetulnya uang itu nggak bergerak, hanya di lingkungan dia dan keluarga besarnya. Berarti dia kena permainan, kena juz amah itu. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makobir. Allah katakan kalah, jangan. Kalah, Allah udah ngasih tahu kalah berkali-kali di situ. Ya, nah, makanya untuk kita semua harus lebih berhati-hati karena kalau kita sampai menjadi orang yang apa-apa dikapitalkan, apa-apa dihitung, akhirnya suami istri saling ngitung-menghitung. Mas kamu selama sebulan ngasih aku sekian, berarti aku memberi kopinya cuma 2 cangkir. Nah, kan repot. Saya nanti nemani tidurnya cuma 3 kali. Loh,
Lah ini berarti ini sudah kapital banget ini. Semua baik kuota. Kuota habis tidak ada data, kan masalah itu. Nggak bisa download. Nah, ini kan jadi masalah Mas Eko. Jadi aduh, udah please lah. Kita jangan seperti itu ya. Jadi gimana Ustadz Islam dalam mengembangkan kapital? Nggak bisa dipandang. Pokoknya itu bukan sistem Islam. Sistem Islam itu ya berbagi, sharing, sedekah, zakat, itulah Islam rahmatan lil alamin. Yang kaya tanpa dikomando, bantu yang miskin. Yang miskin tanpa dikomando, sabar, ikhtiar pelan-pelan karena nasib bisa berubah. Nah, gitu ya. Jadi selamat menantikan buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan Allah kekuatan untuk menuntaskan puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya dan kita mudah-mudahan nanti dapat gelar la'alakum tattaqun. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.